Bagaimana caranya mengetahui mobil kita itu power steeringnya bermasalah? Kita muter setir kan rasanya kayak bulat ya Pak ya? Iya. Itu kayak ada knob-knobnya, jadi kayak ada jendolannya, jedek. Mas, ini cerita pengalaman ini berarti ya? Iya, ya pernah menemukan. Pernah menemukan? Nah, tuh, jadi, Sobat Hapedia. seolah-olah motornya itu bekerja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hapedia. Selamat siang. Bertemu lagi dengan Hapedia di bengkel AHA Motor Yogyakarta, bengkel favorit di kota Yogyakarta. Wih, Sobat Hapedia, di siang hari ini Senin, kondisi di bengkel AHA Motor begitu ramai ya. Masih ada mobil yang sedang diperbaiki dan ada mobil-mobil tambahan yang mungkin sedang perbaikan ringan. Di sana juga pojok sana ada mobil Tera ya, mobil Tera diesel berarti. Yang besok kita akan coba membuat konten bersama nih jagoan diesel nih. Pemula. Nah, kita mau tanya dengan Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Hapedia. Sebentar Mas Tri, agak gelap wajahmu. Wah, emang gelap Pak ini Pak. Nggak usah dicari yang terang Pak, ini emang gelap Pak. Jangan Pak, nanti jadi tukang tahu guling itu. Hai Mas Tri. Ya Pak. Nih, ada pertanyaan Mas Tri. Ya gimana? Kan sekarang mobil hampir keseluruhan menggunakan power steering ya? Iya. Kalau dulu ada tuh ya yang belum ya? Ya, masih manual ya Pak ya? Manual, power ya. steering ya? Power steering, power dua piring mungkin Pak. Iya. Nah, Mas Tri, iya Pak. Bagaimana caranya mengetahui mobil kita itu power steeringnya bermasalah atau power steeringnya rusak? Oke. Tapi kita poinkan ke EPS aja ya. Oh, yang EPS ya? EPS aja. Siap. Kalau untuk yang untuk power steering ada dua ya Pak ya? Ya. Untuk hidrolis sama yang elektrik. Ya. Nah, kalau untuk yang elektrik itu biasanya ini Pak. Kalau power steeringnya rusak itu paling sering nih ini setirnya terasa berat ya, yang jelas ya. Oh, setir berat ya. Jadi kadang kalau habis, terutama ini sih habis setel rek pinionnya, kalau umpamanya kekencangan itu nanti efeknya emang berat. Tapi kalau yang rusak motornya sendiri itu efeknya langsung berat Pak. Jadi posisi starter itu nggak ada efek, jadi setirnya tetap berat, masih sama ya. Tapi ada juga yang faktor eksternal ya Pak ya. Kalau berat itu kadang kalau habis setel rek itu berat bisa juga. Terus kaku ya, setir kaku ya. Tanda yang kedua itu kaku setirnya. Jadi setirnya agak enteng, mulai lebih enteng sih. Jadi saat mesin hidup lebih enteng, tapi kayak ada jeda-jedanya Pak. Oh, terputus potong-potong gitu? Iya benar. Jadi seperti apa ya? Kayak harusnya kan kalau kita muter setir kan rasanya kayak bulat ya Pak ya? Iya. Itu kayak ada knob-knobnya, jadi kayak ada jendolannya, jedek gitu. Ada kayak ini dah selah-selahnya gitu. Nah, jadi nggak semut. Itu permasalahan di mana Mas yang kayak gitu? Kalau motornya sih Pak. Motor itu? Ya, kalau untuk electric power steering kebanyakan yang bermasalah di motor. Tapi ada juga kalau inputan dari ECU juga bisa, tapi biasanya efeknya keberat aja kalau inputan dari ECU. Oh iya? Iya. Terus yang ketiga nih yang ketiga ini kadang ini Pak. Kalau motornya bermasalah, jadi saat setir diputar ke kiri atau mobil belok ya Pak ya, belok kiri, itu terasa ringan Pak. Oke. Ya, tapi waktu belok ke kanan itu berat. Jadi kayak istilahnya mati separuh ya Pak ya. Mas, ini cerita pengalaman ini berarti ya? Iya, ya pernah menemukan. Pernah menemukan. Nah, tuh, Sobat Hapedia. Yang keempat itu ini Pak, waktu kita belok, belok kiri pula ya Pak ya, mobil jalan, itu setirnya nggak mau balik lagi. Jadi mau balik atau berat balik? Kadang ada yang berat, kadang ada kalau yang motornya sampai ngunci biasanya nggak mau balik juga ada. Tapi jarang banget sih kayak gitu. Biasanya berat. Iya. Tapi bisa juga efek dari salah satunya penyetelan rek tadi seperti di awal tadi. Ya. Yang kelima ya Pak ya. Selanjutnya itu
mobilnya waktu jalan itu kadang narik ke kiri atau ke kanan gitu, Pak. Jadi seolah-olah motornya itu bekerja sendiri. Ya. Lah, ini kalau bekerja sendiri berbahaya atau bagaimana? Ya, Atau berbahaya, hanya Pak. bergerak sedikit atau gimana? Ya sebenarnya bergeraknya cuma sedikit, tapi kalau kita lalai, efeknya juga kanan kiri pasti ada kendaraan lain, Pak. Oh iya. Kalau enggak pas kebetulan trotoar atau apa, ya benar. Ya. Jadi kadang seolah-olah bekerja sendiri, jadi narik ke kiri, narik ke kanan tuh yang penyebabnya dari motornya juga. Ya. Baik, ada 5 poin yang Mas Tri sampaikan. Dari 5 ini penyebab utamanya motor. Iya, paling sering di motor elektriknya, Pak. Wah. Nah, kalau motor elektrik ini disebabkan utamanya apa? Apakah dari ECU-nya atau memang motornya yang bermasalah? Oh ya, dari ECU-nya sendiri bisa, atau biasanya ini mobil bekas banjir, Pak. Oh, ya jadi bekas banjir. Iya, jadi ngesot di bagian ini ya, di bagian motornya. Motornya. Iya, bisa. Soalnya jarang juga kan kalau banjir itu biasanya kalau ECU dibongkar dibersihin. Kalau kalau power steering jarang sih sampai dibongkar dibersihin. Soalnya untuk selama ini sih belum banyak untuk reparasi ini ya dinamo ini motor power steeringnya. Iya, motornya masih sangat sedikit. Tapi hal seperti ini sering terjadi nggak kalau di mobil merek Nissan? Atau itu jarang terjadi? Jarang sih, Pak. Jarang terjadi? Jarang, nggak begitu sering. Jadi kalau ya paling sering ya cuma ini. Paling pas berat, pas motornya mati, itu ada. Nah, itu kenapa, Mas? Berat motor mati, berarti memang motornya mati? Iya, motornya yang mati. Nah, terus solusinya apa? Solusinya ya ganti, Pak. Iya, kadang ada yang nyari copotan. Kalau yang beli baru belum pernah. Iya. Baik. Nah, tadi kan Mas sebutkan salah satu penyebabnya bisa jadi gara-gara banjir ya? Iya. Sehingga dia koslet ya? Betul. Nah, kita yang ingin beli mobil bekas, gimana caranya tahu bahwa itu EPS-nya normal? Wah, ya itu, Pak. Kalau ada gejalanya nggak sih? Kalau gejalanya sih jarang banget ya, Pak. Jarang. Bunyi-bunyi tidak ada? Nggak ada. Biasanya kalau motor yang power steering yang elektrik itu langsung kena ke motornya. Jadi untuk tanda-tandanya jarang banget, Pak. Jadi awalnya sih kita pakai masih bagus-bagus saja ya, Pak ya. Tapi kalau kemungkinan rusaknya itu nggak bisa diprediksi. Iya. Di dalam motor power steering itu, apa aja? Apa sama dengan motor-motor lain? Kemungkinan sih sama, Pak. Kemungkinan sama. Ya, ada armatur, ada magnetnya. Oke. Seperti dinamo Tamiya ya, Pak ya. Iya, tapi lebih besar ya. Iya, seperti itu. Tapi untuk sistem kerjanya kan berdasarkan inputan dari ECU. Ya, betul. Nah, bagi sobat EPD yang sudah memiliki mobil-mobil yang sudah menggunakan EPS ya? Iya. Nah, seperti mobil Juke ini, Nissan dan Juke mobil Nissan Grand Livina juga hampir semua ya, Mas ya? Iya. Nah, kalau untuk Nissan hampir semua, Pak. Hampir semua EPS ya? Bagaimana, Mas, merawat EPS? Ada nggak tips merawat EPS? Kalau untuk EPS yang penting ini sih, Pak. Kalau menurut saya yang penting tetap dijaga untuk kondisi kaki-kakinya bagus. Oh, arahnya ke sana ya? Ya, soalnya nanti efeknya ini, Pak, kalau kaki-kaki jelek, nanti efeknya dari rack naik ke joint steer, habis itu ke motor power steeringnya itu, Pak. Iya. Paling utama itu. Yang kedua untuk setelah perbaikan kaki-kaki, untuk penyetelan rack pinionnya jangan terlalu kencang. Nanti untuk kerja motornya lebih berat. Oh iya, betul itu, ya. Iya. Nah, itu biasanya di masalah itu muncul gara-gara racknya itu udah rusak ya? Iya. Terus nggak diganti baru? Racknya udah aus ya, Pak ya? Aus ya. Terus di setel. Nggak taunya nyetelnya terlalu kenceng. Kencengan. Ya, itu nanti efeknya ke efek lebih lamanya lah. Apakah itu juga pengaruh, Mas, kalau kita menggunakan bushing rack yang menggunakan yang agak keras itu? Oh, teflon ya, Pak ya? Teflon. Apakah itu juga bisa mempengaruhi? Kan itu agak berat ya, dibanding yang biasa ya? Ya, kadang ini, Pak, kalau teflon kan biasanya bikin sendiri ya, Pak ya? Model benar. Dibobot. Ya. Yang penting untuk pemakaiannya itu dibuat presisi dengan yang asli. Iya, racknya. Ya, jadi ke rack ya? Iya, ke racknya. Jadi
dibikin presisi nanti untuk kekencangannya biar nggak terlalu kencang gitu Pak. Jadi permasalahan utamanya bagaimana menjaga kekencangannya itu tidak terlalu berat Iya. ya. Untuk penyetelan rack pinionnya. Iya. Sehingga kerja dari motor itu juga lebih ringan. Lebih ringan ya. Baik. Seperti itu Pak. Karena kalau lebih berat nanti otomatis motornya juga bekerja lebih berat juga. Oke. Termasuk juga jadi panas ya. Iya, benar. Efeknya nanti jadi panas itu Pak. Baik. Nah, Sobat TPedia, begitu tips dari Mas Tri tentang bagaimana merawat mobil yang motor EPS ya. Motor EPS. Iya. Nah, terus apa aja gejalanya sudah disampaikan ada 5 tadi. Iya. Nah, silakan dicek di kendaraan Anda. Tapi kata Mas Tri, ini tidak sering terjadi. Iya, nggak sering terjadi. Kalau yang yang temukan nih kemarin, itu untuk usia kendaraan berapa tahun? Kendaraannya udah lama sih Pak. Itu udah Grand Livina tahun 2007. Wah, udah lama banget ya. 2007, udah lama ya. Udah lama. Udah bisa hampir 10. Iya. Tapi ada juga yang kemarin ini Pak, T32. T32 kan baru. Ada jeda-jedanya itu. Kita pernah dapat sekali. Tapi nggak tahu untuk recordnya sebelumnya pernah asiden atau belum kita nggak tahu. Pengaruh ke eksiden juga Mas? Kalau pengaruh ke asiden kemungkinan bisa juga sih Pak. Kalau sampai reknya pernah ketabrak, terus efeknya kedorong ke motor, ke bagian motornya juga kita nggak tahu. Soalnya kemarin tuh cuma kerjanya nggak sampai ngecek ke bawah. Ya. Terus solusinya apa Mas begitu? Kita cuma kasih catatan aja sih Pak. Tapi itu terasanya ada jeda? Iya, ada jedanya. Oke. Nah, Sobat TPedia bagaimana? Ada pengalaman tentang apa? Iya, untuk power steering. Power steering di kendaraan Anda, yang terutama tapi EPS ya. Yang kita bahas EPS. Iya. Bagaimana kendala yang Anda rasakan dengan merek lain? Merek lain. Semua merek silahkan diceritakan di sini, biar kita sama-sama dapat apa? Dapat ilmu ya. Iya, sharing lah ya. Sharing. Sehingga kita tahu bahwa ternyata di sebelah juga ada ciri-cirinya seperti ini. Ya. Baik. Nah, Mas Tri, kalau mobil ini bagaimana Mas Tri? Bisa dicoba nggak Mas Tri? Waduh, kalau ini mobil belum bisa nyala Pak. Masih proses perbaikan ya. Masih proses perbaikan. Baik, Sobat TPedia, mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Satu pesan dari Mas Tri. Oke, yang penting ini Pak, untuk rek motor power steering Pak ya. Ya. Tetap kita perhatikan untuk paling utama sih kaki-kaki ya Pak ya. Kaki-kaki ya. Iya, kalau menurut saya yang penting kaki-kakinya nggak sampai parah. Kalau ada bunyi-bunyi lekas diperbaiki, nanti efeknya bisa merambat ke rek dan ke motor power steering itu tadi Pak. Baik. Oke. Terima kasih Mas Tri. Sama-sama Pak Taufik. Dari saya cukup sekian ya Pak Taufik ya. Sekian sharing dari kita Pak. Kalau ada tambahan atau kekurangannya bisa di-share di kolom komentar ya Pak ya. Komentar. Langsung Pak. Ini dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.